Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bertemu kembali bersama Pak Irwan. Hari ini kita akan membahas tentang hutan bakau atau sering juga disebut dengan hutan mangrove. Jadi hutan bakau ini biasanya memang digunakan untuk mengantisipasi adanya abrasi air laut. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak semua yang berbahagia, kita mulai bahwa kita sering sekali melihat adanya longsor di tepi pantai. Itu biasanya terjadi karena hempasan gelombang yang tanpa ada rintangannya atau tidak ada penghalang. Maka kadang-kadang ketika kita berwisata ke pinggiran pantai, itu biasa kita menemukan balok-balok besar atau jaring yang terbuat dari kumpulan batu. Itu digunakan untuk menahan gelombang laut agar tidak deras ya, atau tidak bisa dengan kekuatan penuh menghantam pantai. Jadi dia dipecah dulu gelombangnya itu, sehingga abrasi yang diakibatkan oleh air laut itu bisa diminimalisir. Nah, kita akan fokus membahas hutan bakau sebagai bagian dari melestarikan lingkungan hidup di kawasan pantai atau kawasan pesisir. Mari kita lihat slide demi slide ini. Ya, ini satu gambar yang terdiri dari teman-teman kita yang mulai belajar menanam pohon di kawasan pantai. Jadi kawasan hutan bakau ini biasanya ada di kawasan-kawasan yang bisa saja menjadi kawasan wisata, tetapi bisa juga menjadi kawasan-kawasan ekonomi. Misalnya kawasan tambak ya, kawasan-kawasan sekitar pelabuhan, kawasan-kawasan pantai pesisir yang memang berombak deras ya, berombak besar. Anak-anak semua, hutan bakau itu sering juga disebut hutan mangrove oleh para ahli atau masyarakat, merupakan salah satu ekosistem hutan dengan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi. Jadi biasanya hutan bakau itu hidupnya di satu kawasan yang menjadi batas antara darat dan laut. Jadi dia menjadi batas antara air tawar dan air laut. Karena itulah tanaman-tanaman di hutan bakau ini bisa menahan kadar garam yang cukup tinggi. Biasanya hutan ini didominasi dengan tumbuhan berkayu dan tumbuh di sepanjang garis pantai subtropis. Jadi di Indonesia itu merupakan daerah subtropis yang pantainya juga panjang. Dan informasi yang Pak Irwan dapatkan bahwa hutan mangrove itu juga terbesar adanya di negara kita, yaitu di Indonesia. Nah, berikutnya bahwa hutan bakau atau mangrove itu tumbuh berjajar, biasanya tidak misalnya terpisah-pisah. Jadi pohonnya itu tumbuh berjajar, bukan hanya berjajar tetapi tumbuh rapat. Itu berfungsi menjadi benteng pencegah abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada satu jajaran kayu. Ini memang kawasan hutan bakau. Jadi kita bisa ilustrasikan ketika gelombang laut datang dari arah belakang kita, maka ketika di belakang kayu-kayu ini adalah daratan, dia tidak langsung menuju daratan gelombangnya, tetapi tertahan oleh hutan bakau ini. Itu salah satu fungsinya dari banyak fungsi yang lain. Nah, kemudian kita melihat juga pada tayangan ini ada jalan. Langsung di samping kanan ada laut.
kita lihat terjadi pengikisan, jalan aspal ini mulai mengalami longsor. Nah, ini kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka kita bisa perkirakan jalan ini akan habis. Ini kemungkinan air laut sedang surut, tapi coba bayangkan ketika air laut sedang pasang dan gelombang itu cukup besar, mungkin saja gelombang air laut bisa sampai ke daratan, arti kata bisa menutup jalan ini. Jadi erosi yang disebabkan air laut ini atau abrasi ya yang disebabkan oleh air laut ini lambat laun akan mengurangi luas daratan. Nah, di sini erosi dan abrasi pantai. Erosi adalah pengikisan permukaan tanah oleh aliran air. Nah, ini aliran air yang maksudnya dari darat menuju ke laut ya. Kemudian kalau abrasi adalah pengikisan permukaan tanah akibat hempasan ombak air laut. Nah, itu yang kita jelaskan di depan tadi. Sehingga fungsi hutan mangrove ini adalah untuk melindungi wilayah pesisir dengan akarnya yang sangat efisien. Karena memang hutan bakau itu kalau kita lihat itu akarnya dominan sekali ya. Hal inilah yang akan menjadi pelindung pengikisan tanah akibat air ya, baik itu air dari darat atau air dari laut. Apalagi berikutnya, tumbuhan pada hutan bakau. Inilah gambaran hutan bakau ini. Coba kita lihat akarnya ini. Hutan mangrove atau hutan bakau merupakan salah satu ekosistem hutan dengan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi. Ini tadi di depan juga sudah kita sampaikan. Biasanya hutan ini didominasi dengan tumbuhan berkayu dan tumbuh di sepanjang garis pantai dengan akar yang kokoh, batang yang kuat, dan daun yang rimbun. Nah, ini juga menjadikan akhirnya sebagai tempat hidup bagi berbagai jenis fauna yang ada di daerah sini. Nih, mari kita lihat fauna pada hutan bakau. Ada ikan, burung ya, kemudian ada jenis-jenis monyet ya, capung, udang, kepiting. Mungkin juga hewan-hewan melata lainnya seperti ular. Tetapi pada sisi lain kita juga melihat pada hutan bakau yang berpayau ini itu juga menjadi tempat yang nyaman bagi perkembangbiakan atau tumbuhnya biawak ya. Nah, jadi hutan bakau ini akhirnya menyumbang banyak manfaat, bukan hanya bagi manusia, bukan hanya bagi alam sendiri, kawasan pantai sendiri, tapi juga bagi makhluk hidup di sekitarnya, yaitu berbagai jenis hewan tentunya, baik itu hewan yang melata, hewan yang terbang, atau hewan yang ada di dalam air itu sendiri. Anak-anak semua yang berbahagia, fungsi hutan bakau itu juga sebagai penyaring. Hutan mangrove atau hutan bakau dipenuhi dengan akar pohon bakau dan berlumpur. Nah, fungsi hutan mangrove dari akarnya tersebut dapat mempercepat atau menyaring limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai. Jadi akar-akar yang tadi itu bisa menyaring ya, menyaring sampah, menyaring bahan-bahan yang hanyut menuju laut, disaring oleh akar-akar pohon bakau ini, hutan bakau ini. Tetapi hutan bakau juga berfungsi sebagai pengurai. Selain membantu menguraikan limbah organik, itu fungsi hutan bakau itu adalah mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen. Jadi kalau deterjen itu seperti pembelajaran kemarin adalah limbah yang dibawa dari darat menuju laut, biasanya limbah-limbah rumah tangga dan industri. Kemudian juga minyak ya, tetapi minyak juga kadang-kadang datangnya dari laut sendiri, dari tumpahan minyak kapal-kapal yang melintas, atau juga dari pengeboran lepas pantai. Jadi hutan bakau ini bisa mempercepat penguraian bahan kimia. Selain itu juga menjadi penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada saat musim tertentu. Jadi di pantai itu kalau misalnya ada kawasan perumahan ya, itu pada musim tertentu itu angin bertiup sangat kencang. Namun ketika ada hutan bakau di sepanjang pantai, itu hempasan angin sudah tertahan lebih dahulu oleh daun-daun atau tumbuhan bakau yang hidup di kawasan pantai.
Anak-anak semua, apalagi fungsi hutan bakau itu adalah sebagai tempat eduwisata, sebagai tempat penelitian, sebagai tempat belajar, sekaligus tempat berwisata. Jadi hutan mangrove di Indonesia atau hutan bakau di Indonesia tentunya menyuguhkan berbagai keindahan yang unik. Menyusuri sungai yang membelah hijaunya hutan bakau menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kamu bisa memilih destinasi hutan mangrove sebagai tempat untuk liburan atau belajar lingkungan hidup di pesisir pantai. Nah, salah satunya adalah di Jakarta ya. Jadi kalau kamu ke kawasan Pluit Jakarta Utara, kamu akan bisa melihat kawasan ekowisata hutan mangrove. Itu sebagai informasi pembelajaran hari ini terkait dengan hutan bakau, bagian dari pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita lestarikan hutan bakau atau hutan mangrove ini untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, baik bagi kita maupun bagi alam itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Menjaga lingkungan hidup melalui keseimbangan ekosistem dengan belajar dan berkarya. Mari mulai menanam pohon dan berperan aktif dalam kelestarian lingkungan sumber daya alam di sekitar kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.